Sobat Tim, jumpa lagi di podcast Ceritang Tim. Kali ini saya Ikrima sebagai host dan ada rekan saya Kak Nola sebagai narasumber. Kak Nola adalah salah satu petugas pelayanan di KPP Pertama Tangerang Timur. Di episode Ceritang Tim kali ini kita akan membahas tentang pengusaha kena pajak atau yang biasa kita sebut sebagai PKP. Langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Nola, apa kabar? Hai Kak Ikrima, baik Alhamdulillah. Kak Ikrima gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung kita mulai ya Kak ya. Hari ini kita akan membahas tentang PKP ya atau pengusaha kena pajak. Mungkin kita mulai dari yang paling dasar ya Kak ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak itu apa ya Kak? Oke, jadi secara umum administrasi terkait pengusaha kena pajak atau yang biasa kita sebut PKP ini masih menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04 Tahun 2020 Kak Ikrima. Oke. Untuk pengertian PKP sendiri ini tercantum di pasal 1 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Oke. Nah, apakah semua pengusaha itu wajib untuk mendaftarkan diri sebagai PKP? Oke, untuk kewajiban tersebut ada diatur di pasal 45. Itu disebutkan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan berupa objek pajak sesuai dengan UU PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya itu diatur dengan peraturan tersendiri. Nah, pengertian dari pengusaha kecil ini masih mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Jadi intinya kalau peredaran bruto dan atau penerimaan bruto dari pengusaha itu sudah melebihi atau mencapai 4,8 miliar setahun, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau pengusaha yang belum mencapai penerimaan atau peredaran bruto 4,8 miliar juga bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP jika menghendaki untuk bisa menerbitkan faktur pajak. Oh, oke. Nah, kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP itu kapan Kak? Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP itu dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran dan atau penerimaan bruto itu mencapai 4,8 miliar. Oh, oke. Kalau syarat untuk bisa dikukuhkan sebagai PKP itu ada apa aja? Oke, jadi untuk bisa dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis ke kantor pajak administrasi tempat pengusaha terdaftar. Permohonan ini diajukan dengan menyerahkan formulir dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Untuk dokumen tersebut dibedakan untuk masing-masing kategori wajib pajak Kak Ikrima. Jadi untuk pengusaha badan, formulir perlu diisi lengkap, ditandatangani pengurus, kemudian diberi cap atau stempel, dan dilampiri fotokopi. Yang pertama ada fotokopi akte atau dokumen pendirian badan, kemudian fotokopi NPWP seluruh pengurus, dan fotokopi KTP seluruh pengurus atau paspor dan kitas bagi WNA. Untuk pengusaha orang pribadi, formulir yang diisi lengkap dan ditandatangani itu dilampiri fotokopi KTP bagi WNI atau paspor dan kitas bagi WNA. Nah, ada tambahan nih Kak Ikrima. Jadi untuk pengusaha yang menggunakan kantor virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukannya, maka wajib melampirkan fotokopi kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara pengusaha dan penyedia jasa kantor virtualnya, serta melampirkan fotokopi NIB dari penyedia kantor virtual. Selain melengkapi dokumen tersebut, ada syarat tambahan bahwa pengusaha yang bersangkutan atau pengusaha badan dan seluruh pengurus itu sudah harus lapor SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir dan tidak punya tunggakan pajak. Oke, nah yang dimaksud sebagai pengurus dari WP Badan itu apakah hanya direkturnya saja atau seluruh pengurus yang tercantum dalam akta atau dokumen pendirian? Nah, kalau mengacu ke Perpres 4 tadi, ada beberapa kriteria pengurus nih Kak. Yang pertama, pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemudian pengurus adalah yang namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang sudah jatuh tempo. Nah, kalau pengurus tidak tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan, maka pengurus harus melampirkan fotokopi surat pengangkatan atau surat keterangan dari pimpinan yang berwenang
yang menjelaskan kedudukan pengurus ini sebagai orang yang punya wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan perusahaan. Oke. Kalau tata cara atau prosedur penyerahan dokumennya seperti apa, Kak? Oke, untuk penyerahan dokumen itu bisa diserahkan secara langsung dengan datang ke kantor pajak administrasi tempat pengusaha terdaftar, atau bisa juga dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti atau pengiriman tertulis. Nah, setelah dokumen dengan lengkap diterima oleh petugas, maka petugas akan menerbitkan tanda terima atau bukti penerimaan surat, kemudian melakukan penelitian atas permohonan tersebut, Kak Ikrima. Nah, berdasarkan penelitian tadi, maka Kepala KPP akan memberikan keputusan persetujuan berupa surat pengukuhan PKP atau penolakan berupa surat penolakan pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan. Berarti dalam hal permohonannya disetujui, pengusaha akan mendapatkan surat pengukuhan PKP, betul ya? Apakah setelah mendapatkan surat pengukuhan PKP ini pengusaha langsung bisa menerbitkan faktur pajak? Belum bisa, Kak. Jadi untuk bisa menerbitkan faktur pajak, selanjutnya pengusaha masih perlu mengajukan permohonan aktivasi akun PKP dan permohonan sertifikat elektronik bagi yang belum pernah punya sertifikat elektronik. Oh oke, jadi tahapannya tidak berhenti di situ ya Kak ya, masih ada tadi permohonan aktivasi akun PKP ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan Kak aktivasi akun PKP ini seperti apa? Oke, untuk aktivasi akun PKP, pengusaha harus menyerahkan dokumen permohonan aktivasi akun PKP berupa formulir dan lampiran yang disyaratkan. Setelah itu, petugas akan melakukan penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan survei untuk menguji kesesuaian informasi dari dokumen yang diserahkan dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian lapangan juga dilakukan untuk memastikan PKP yang bersangkutan atau pengurus berada di lokasi. Nah, setelah dilakukan penelitian lapangan, maka PKP yang bersangkutan atau pengurus dari PKP badan akan diminta kembali untuk datang ke kantor pajak untuk mendapatkan kode aktivasi. Nah, saat kedatangan ke kantor pajak tersebut, PKP atau pengurus itu bisa sekalian mengajukan permohonan sertifikat elektronik Kak Ikrima, karena untuk mendapatkan kode aktivasi dan sertifikat elektronik ini tidak bisa dikuasakan atau diwakilkan. Oke, baik. Kalau jangka waktu untuk permohonannya berapa lama Kak? Oke, berdasar per 04 pasal 53, untuk jangka waktu itu paling lama 10 hari kerja setelah pengajuan. Oke, baik. Tadi setelah permohonan PKP, aktivasi akun lalu mengajukan sertifikat elektronik ya. Kalau sertifikat elektronik itu seperti apa Kak? Oke, untuk mendapat sertifikat elektronik, ini PKP yang bersangkutan atau pengurus dari PKP badan perlu mengajukan dokumen permohonan sertifikat elektronik dengan cara datang langsung ke kantor pajak tempat PKP terdaftar. Nah, untuk sertifikat elektronik ini perlu diperpanjang setiap 2 tahun sekali juga Kak Ikrima. Setelah mendapat kode aktivasi dan sertifikat elektronik, maka PKP dapat melakukan registrasi aplikasi e-faktur desktop untuk kemudian bisa menerbitkan faktur pajak. Oh oke, jadi inti alurnya seperti ini ya, kalau sampai bisa untuk menerbitkan faktur pajak, itu pengusaha harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP, Betul. lalu mengajukan permohonan aktivasi akun PKP, lalu dilakukan penelitian lapangan ya oleh petugas dari KPP, setelah itu baru mengajukan untuk permohonan sertifikat elektronik. Betul Kak Ikrima. Oke, nah kalau untuk pengusaha yang sudah mengajukan permohonan PKP sudah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak mengajukan aktivasi akun PKP, ada konsekuensinya nggak? Ada dong Kak, jadi atas PKP yang tidak menyampaikan permohonan aktivasi akun PKP, paling lama 3 bulan setelah pengukuhan PKP, maka Kepala KPP akan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP Kak. Jadi nanti status PKP-nya tercabut. Oh oke, jadi status PKP-nya jadi tercabut ya Kak ya. Ada nggak kondisi lain yang menyebabkan status PKP ini bisa tercabut? Ada satu lagi nih Kak, jadi kalau atas penelitian lapangan yang dilakukan oleh petugas itu tidak dapat diverifikasi keberadaan dan kegiatan usaha dari pengusaha, maka aktivasi akun PKP ditolak dan status PKP-nya akan otomatis tercabut juga. Oh gitu. Nah tapi kalau misal sudah dicabut status PKP-nya, apakah bisa mengajukan lagi? Bisa Kak, jadi pengusaha bisa mengajukan kembali permohonan dengan menyerahkan formulir beserta lampiran yang sudah disyaratkan dan disebutkan di depan tadi. Oh oke. Kalau formulirnya itu bisa didapatkan di mana Kak? Oke,
Oke, kalau untuk formulir, Sobat Tangtim bisa download di website pajak.go.id atau formulir juga tersedia di kantor pajak terdekat. Jadi bisa diambil aja. Oh oke, bisa minta ke KPP terdekat ya Kak ya? Silakan. Oke. Untuk mengajukan semua permohonan ini apakah dipungut biaya Kak? Nggak ada dong Kak, jadi seluruh pelayanan di kantor pajak itu tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Oh oke, jadi semua tahapan-tahapannya mudah dan tidak dipungut biaya apapun ya Kak ya? Oke. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum podcastnya berakhir ya, ada nggak kewajiban yang harus dilakukan sebagai pengusaha setelah dikukuhkan sebagai PKP? Ada dong Kak, jadi PKP ini ada kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya, baik ada transaksi maupun tidak. Karena kalau PKP tidak atau terlambat melaporkan SPT masa PPN, PKP bisa dikenai sanksi keterlambatan sebesar 500.000. Selain itu, kalau PKP tidak melaporkan SPT masa PPN selama 3 masa pajak berturut-turut atau tidak melaporkan SPT masa PPN untuk 6 masa pajak dalam periode 12 bulan, maka aktivasi akun PKP-nya bisa dinonaktifkan sementara oleh petugas di kantor pajak. Jadi nanti PKP tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Oke, jadi perlu diingat ya Kak ya, bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP itu wajib untuk melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Jangan sampai terlambat, apalagi tidak lapor. Baik, terima kasih banyak Kak Nola atas penjelasannya hari ini. Terima kasih kembali Kak Ikrima. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menambah pengetahuan ya bagi Sobat Tangtim semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di podcast Ceritang Tim berikutnya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Sampai jumpa.